Sahabat-sahabatku yang terkasih, kita semua pasti sudah tahu dong, setiap tanggal 10 November kita akan selalu memperingati sebagai Hari Pahlawan ya. Tapi kenapa sih tanggal 10 November itu ditetapkan sebagai Hari Pahlawan? Ada apa sih sebenarnya tanggal 10 November itu sampai dia ditetapkan sebagai Hari Pahlawan? Nah, kita cari tahu yuk sahabat-sahabat yang terkasih. 3, 2, 1. Jadi gini, kan Indonesia udah merdeka tanggal 17 Agustus 1945 nih. Waktu itu Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tapi nggak cukup tuh udah pengumuman tentang kemerdekaan Indonesia itu nggak cukup. Ternyata rakyat Indonesia masih harus berjuang lagi untuk mempertahankan kemerdekaan dari tangan penjajah, karena ternyata belum beres urusannya dengan para penjajah-penjajah ini. Walaupun sebenarnya waktu itu tuh pihak Belanda yang terakhir menjajah kita kan Belanda ya. Walaupun kita dijajah juga pernah sama Portugis, Korea, cuma sebentar. Terus Jepang lama, kemudian Belanda. Nah, si Belanda ini sebenarnya udah nyerah nih tanpa syarat ke Jepang. Tapi terus Jepangnya juga menyerah sama Indonesia. Itu gara-garanya terjadi pemboman di Hiroshima dan Nagasaki pas juga di tahun 1945 itu. Nah, gimana sih urut-urutan kejadiannya sesudah merdeka ini kok masih juga perang di mana-mana? Kenapa sampai akhirnya malah 10 November sesudah proklamasi kemerdekaan terus disebutkan 10 November sebagai Hari Pahlawan? Nah, jadi gini ceritanya. Waktu 1 Maret 1942, tentara Jepang itu kan mendarat di Pulau Jawa. Nah, seminggu kemudian, di tanggal 8 Maret 1942, pemerintah kolonial Belanda nyerah tanpa syarat ke Jepang, gara-gara perjanjian Kalijati. Nah, setelah penyerahan tanpa syarat dari Belanda terhadap Jepang, akhirnya Pulau Jawa resmi diduduki oleh Jepang. Tapi 3 tahun kemudian Jepangnya menyerah tanpa syarat kepada tentara sekutu. Tentara sekutu itu Inggris ya, sahabat-sahabat terkasih. Kenapa Jepang menyerah ke sekutu? Gara-gara pemboman yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki. Bom atom loh itu yang di sana yang dilemparkan oleh tentara sekutu di Hiroshima dan Nagasaki Jepang. Nah, itu kejadiannya itu di bulan Agustus tahun 1945. Saat itu kan kosong nih gara-gara Jepangnya udah panik karena kan negaranya dibom tuh, 2 kota dibom. Akhirnya gara-gara kekosongan Jepangnya yang lagi panik, gak ada yang memperhatikan negara Republik Indonesia waktu itu. Akhirnya presiden pertama kita, Insinyur Soekarno atau proklamatornya kita, Bung Karno, terus ambil alih kekuasaan. Ambil alihnya dengan cara memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Tapi belum juga genap 1 bulan Indonesia merdeka, tahu-tahu pasukan tentara Inggris datang ke Jakarta. Dia datang pas 15 September 1945. Terus juga ke Surabaya di tanggal 25 Oktober 1945. Tentara Inggris itu datang ke Indonesia, dia adalah gabungan. Ada tentara AFNI sama administrasi nikah, itu juga nama blok sekutu ya. Terus karena alih-alih ceritanya mau melucuti tentara Jepang, membebaskan tawanan perang yang ditahan oleh Jepang di Indonesia, ya si tentara Inggris yang datang ke Jakarta waktu itu akhirnya memulangkan tentara-tentara Jepang ke negerinya lagi. Tapi ternyata tentara Inggris nggak cuma datang begitu aja, ada misinya ternyata. Misi utamanya mau mengendalikan Indonesia dan memberikannya kepada
administrasi pemerintah Belanda sebagai negeri jajahan Hindia Belanda waktu itu. Ya, ternyata pasukan Belanda ini ikut ngebonceng bersama rombongan tentara Inggris waktu itu yang datang ke Indonesia. Jadi dia tentara Belanda waktu itu nggak datang secara tentara Belanda, tapi ecek-eceknya tentara sekutu. Di dalamnya ternyata ada tentara Belanda, pemerintah Belanda ikut di dalamnya. Gara-gara inilah akhirnya bergolak lagi nih di Indonesia yang baru aja merdeka, baru sebulan gitu. Belum lama merdeka udah mulai ada yang ganggu lah gitu. Tadinya tentara sekutu datang ke Indonesia tuh disambut baik sama rakyat Indonesia karena dipikirnya mereka mau datang baik-baik ya, mau melucuti tentara Jepang, pokoknya mau ngeberesin semuanya. Tapi rakyat Indonesia langsung marah banget ketika tahu di dalam tentara sekutu ternyata membonceng tentara Belanda. Ketahuannya Belanda itu ada di dalam tentara sekutu ini gara-gara tiba-tiba berkibar dong bendera merah putih birunya negara Belanda, berkibar di Surabaya. Dan itu berkibarnya tanpa persetujuan pemerintah Indonesia yang ada di Surabaya. What? Dipancang benderanya di tiang tingkat teratas dari Hotel Yamato di Surabaya. Itu terjadinya malam-malam loh sahabat-sahabat terkasih. Oh my god. Tanggal 18 September 1945, tepatnya jam 9 malam. Lewatan ya. Jadi besokannya nih, tanggal 19 September 1945, para pemuda Surabaya yang melihat ada bendera merah putih biru di puncak tertinggi dari Hotel Yamato atau nama lainnya Hotel Majapahit, marah dong, geram lah mereka. Mereka bilang, ini Belanda ngehina banget kedaulatan Indonesia. Terus ngobrak-ngabrik kedaulatan dari Indonesia dengan melecehkan Indonesia dan mengibarkan bendera merah putih biru. Waktu itu massa yang berkumpul di depan Hotel Yamato yang itikadnya tadinya baik. Pihak kita Indonesia minta perundingan, terus ngajak negosiasi buat bendera merah putih biru itu diturunin. Waktu itu ada Jenderal Sudirman, yang kita kenal Jenderal Sudirman. Beliau dikawal oleh temannya yang namanya Sidik dan Haryono. Terus masuklah ke Hotel Yamato atau Hotel Majapahit untuk berunding. Tapi ternyata perundingan nggak berjalan baik. Pihak Belanda tuh nggak bersedia menurunkan benderanya. Padahal dia udah nurunin bendera merah putih menggantinya dengan bendera merah putih biru. Tapi dia nggak bersedia untuk mengembalikan bendera merah putih naik, bendera Belandanya turun, nggak mau dia. Jadi berantem dong di dalam perundingan itu gitu. Antara orang-orang Belanda dengan orang Indonesia. Lagi berantem di perundingan itu, di dalam ruangan perundingan ternyata temannya Jenderal Sudirman yang namanya Pak Sidik itu kena peluru ditembak. Terus jadinya temannya Jenderal Sudirman meninggal yang namanya Pak Sidik, membuat Pak Sudirman atau Jenderal Sudirman dengan temannya Pak Haryono lari dari hotel. Nah, waktu dengar suara tembakan dan ngelihat Pak Sudirman dan Pak Haryono lari keluar dari hotel, sebagian massa yang ada di luar Hotel Yamato kemudian berusaha naik ke atas hotel karena udah marah sekali kan sahabat-sahabat terkasih. Mereka berusaha untuk bisa menurunkan bendera Belanda. Akhirnya Pak Haryono yang tadinya udah kabur yang sama-sama dengan Pak Sudirman atau Jenderal Sudirman balik lagi ke hotel, ikut terlibat dalam usaha manjatin itu Hotel Yamato atau Hotel Majapahit untuk menurunkan bendera itu. Jadi terus bersama-sama dengan Pak Kusnowibowo nih, Jenderal Sudirman, Pak Haryono, lalu rakyat Indonesia yang ada di Surabaya akhirnya berhasil menurunkan bendera Belanda. Mereka merobek bagian birunya lalu mengibarkan kembali bendera kita merah putih. Nah, gara-gara aksi yang luar biasa berani dari para pemuda Surabaya,
Jadi tanggal 27 Oktober 1945 akhirnya meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara Inggris. Itu serangan-serangan kecil, bukan serangan besar. Tapi akhirnya dari serangan kecil itu berubah menjadi serangan umum, bahkan banyak memakan korban jiwa, baik dari Indonesia maupun dari pihak sekutu. Akhirnya Jenderal D.C. Hawthorne minta bantuan sama Presiden Soekarno untuk meredakan situasi. Terus kemudian pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris sepakat untuk melakukan gencatan senjata yang mereka tanda tangani pada tanggal 29 Oktober 1945. Setelah gencatan senjata antara pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris ditandatangani, keadaan berangsur-angsur mereda tuh. Udah tuh sahabat-sahabat terkasih. Akhirnya keadaan berangsur-angsur mereda kan. Tapi walaupun udah mereda nih sahabat-sahabat terkasih, tetap aja terjadi bentrokan-bentrokan bersenjata antara rakyat dan tentara Inggris di Surabaya. Bentrokan bersenjata itu memuncak banget waktu Brigadir Jenderal Malabi, jenderalnya sekutu, terbunuh. Dia memimpin tentara Inggris untuk wilayah Jawa Timur. Dia terbunuh di jam 11.30, setengah 12 malam, tanggal 30 Oktober tahun 1945 juga. Jadi saat itu mobil Buick ya, yang ditumpangi Brigadir Jenderal Malabi berpapasan nih dengan kelompok milisi Indonesia yang akan melewati Jembatan Merah di Surabaya. Gara-gara salah paham, akhirnya tembak-menembak terjadi. Dan si Brigadir Jenderal Malabi ini tewas dong. Dia tewasnya gara-gara ada seorang pemuda Indonesia menembakkan pistolnya. Sampai hari ini nih si pemuda yang membunuh Jenderal Malabi nggak diketahui siapa dia yang membunuh, tapi dia berhasil membunuh Jenderal Malabi. Gara-gara si Jenderal Malabinya tertembak mati, terus mobil yang dia pakai, si mobil merek Buick itu terbakar karena terkena granat. Akhirnya jenazah dari Brigadir Jenderal Malabi ini nggak bisa dikenali lagi gitu sahabat-sahabat yang terkasih. Kejadian itu ada kontroversi, banyak kejanggalan. What? Terus dari pihak sekutu menyalahkan Indonesia. Katanya Indonesia melanggar perjanjian gencatan senjata. Oh my god. Tapi malahan ada perwira Inggris yang bersaksi Jenderal Malabi malah yang memerintahkan untuk menembak kerumunan massa waktu itu. Jadi kan ada selisih pendapat ya, tapi ternyata katanya menurut saksi orang Inggris pula bilang bahwa itu dimulai dari Jenderal Malabinya yang menembak kerumunan massa. Karena si tentara sekutu ini gak yakin bahwa ini Jenderal Malabi benar-benar tertembak karena kesalahannya dia sendiri, mereka terus bilang bahwa tetap kesalahan dari Indonesia. Apalagi mobilnya Jenderal Malabi itu meledak juga bersamaan dengan serangan terhadap Jenderal Malabi. Nah, gara-gara Jenderal Malabinya mati, orang-orang Inggris ini marah. Terus Jenderal Malabinya kan diganti nih sama Mayor Jenderal Eric Carden Robert Munster. Si Mayor Jenderal Eric ini, Maijen Eric ini, terus mengeluarkan ultimatum. Dia bilang gini, pokoknya Indonesia harus menghentikan perlawanan dan menyerahkan semua senjata yang dipunyai oleh pihak Indonesia kepada sekutu. Tentara sekutu juga bilang, semua pimpinan Indonesia, mau itu pemuda, mau itu polisi, kepala radio di Surabaya, pokoknya semuanya deh harus menyerahkan diri dengan mengangkat tangan ke Jalan Batavia di Surabaya. Terus dia bilang, pokoknya batas ultimatumnya tanggal 10 November 1945 jam 6 pagi, katanya gitu. Ultimatum ini disebarkan melalui pamflet di udara oleh tentara Inggris. Oh my god. Tapi ancaman itu juga nggak membuat rakyat Indonesia gentar. Arek-arek Surabaya malah marah, naik pitam lalu melawan. Sebab Indonesia kan udah berdiri sebagai sebuah negara. Enak aja tentara sekutu nih
yang diboncengi Belanda main dateng, main merintah negara Indonesia. Ya marahlah arek-arek Surabaya waktu itu. Jadi ada banyak organisasi perjuangan bersenjata yang udah dibentuk oleh masyarakat, termasuk di kalangan pemuda, mahasiswa, dan pelajar yang menentang masuknya kembali pemerintah Belanda yang memboncengi tentara sekutu Inggris. Mereka marah dengan ultimatum-ultimatum ini. Akhirnya seluruh bangsa Indonesia waktu itu yang mendengar rakyat Surabaya ultimatum begitu oleh tentara sekutu, rakyat Indonesia loh semuanya bersatu, gak mau membiarkan rakyat Surabaya berjuang sendiri, apalagi ada ancaman dari pihak Inggris kan. Jadi mulai dari Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Bali, terus ada lagi resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Tebu Ireng yang juga pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, itu semuanya turun ke jalan pada berjuang. Hasil kesepakatan para ulama sepulau Jawa, seluruh santri di Jawa Timur dan sekitarnya semuanya berduyun-duyun bergerak ke Surabaya. Luar biasa ya bangsa Indonesia waktu itu. Para santri, golongan nasionalis, semuanya bahu-membahu mau ngelawan Inggris. Nyaris dipenuhi pemuda dan kelompok bersenjata waktu itu. Jadi kayaknya luar biasa sekali tuh tanggal 10 November waktu itu. Tapi dari perjuangan itu kita selain mendengar ada nama tadi ya, nama Pak Sidik, Pak Haryono, Pak Sudirman yang kemudian menjadi Jenderal Sudirman, kita juga mendengar ada nama Sutomo atau yang dikenal dengan nama Bung Tomo. Bung Tomo ini juga punya andil dalam perjuangan 10 November 1945. Dari mana dia berjuangnya? Dia berjuangnya dari radio. Radio yang akhirnya kita kenal dengan nama Radio Republik Indonesia. Jadi Bung Tomo itu dia kepala departemen di Organisasi Pemuda Republik Indonesia. Jadi dia ini di corong radio, di mikrofon radio, dia ngomong membakar semangatnya rakyat Indonesia gitu supaya bisa dan mau memberikan perlawanan. Nah, kemudian nih sahabat-sahabat terkasih, terjadilah pertemuan pemuda dan kelompok bersenjata di Surabaya. Terus mereka memutuskan mengangkat Pak Sungkono sebagai Komandan Pertahanan Kota Surabaya. Lalu mengangkat juga Pak Surahman sebagai Komandan Pertemuan. Terus kemudian muncul nih semboyan, merdeka atau mati. Itu sumpah pejuang di Surabaya tuh, merdeka atau mati. Saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di bela yang benar. Percayalah. Akhirnya sahabat-sahabat terkasih, 10 November 1945 pagi-pagi nih, ya yang ada di Surabaya waktu itu dari mana-mana udah siap nih angkat senjata, walaupun mereka masih menunggu. Sampai akhirnya terdengar kabar, tersiar kabar terjadi penembakan oleh pasukan Inggris. Jadi Inggris yang memulai penembakan pertama. Peristiwa yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Pertempuran yang dahsyat sekali terjadi di Surabaya nih sahabat-sahabat terkasihku. Waktu itu kan Indonesia baru terbentuk. Terus meski baru terbentuk, tapi benar-benar loh tidak menciutkan sedikit pun rakyat Indonesia untuk melawan negara pemenang Perang Dunia Kedua, yaitu Inggris. Pertempuran ini sangat dahsyat banget. Itu terjadinya pada tanggal 10 November 1945 dan terjadinya selama kurang lebih 3 minggu loh lamanya sahabat-sahabat. Terus Surabaya jadinya kayak medan perang sampai karena udah parah banget ya, sampai disebut neraka. Kenapa neraka? Juga terjadi kerugian soalnya sahabat-sahabat.
itu kerugiannya juga nggak sedikit banget. Dari pertempuran 10 November 1945 itu mengakibatkan ada 20.000 rakyat Surabaya jadi korban. Sebagian besar itu warga sipil, jadi rakyat biasa. Terus ada 150.000 orang pada pergi meninggalkan kota Surabaya. Terus tercatat juga ada 1.600 orang prajurit Inggris tewas. Lagi main-main ya sama rakyat Indonesia. Ada juga rakyat Inggris yang hilang, banyak yang luka-luka, alat perang juga banyak yang rusak. Pokoknya jangan dibilang deh kalau soal gedung dan lain sebagainya di Surabaya itu hancur, udah pasti. 3 minggu loh pertempurannya. Nah, sahabat-sahabat, di tanggal 10 November selama 3 minggu itu banyak pejuang dan rakyat Indonesia yang berguguran kan, yang jadi korban. Semangat membaranya rakyat itu nggak kenal menyerah. Itu benar-benar ditunjukin sama rakyat yang ada di Surabaya. Terus Inggris karena merasa udah kewalahan, dia merasa terpanggang lah ya, karena Surabaya waktu itu disebut neraka karena perangnya sedemikian rupa. Perlawanan rakyat Indonesia tuh luar biasa, wow banget deh. Nah, akhirnya gara-gara itulah makanya 10 November diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Pahlawan. Itu dilakukan oleh pemerintah. Waktu itu dicanangkan oleh Presiden pertamanya Indonesia, Insinyur Soekarno, atau yang kita kenal juga Proklamator Indonesia, Bung Karno. Ini adalah bentuk dari penghargaan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan yang berjuang di Surabaya waktu itu. Gitu, sahabat-sahabat. Makanya kenapa tanggal 10 November disebut Hari Pahlawan. Kebanyakan orang hanya bilang, oh iya ini karena terjadi perang di Surabaya. Tapi kan tidak terlalu banyak yang tahu bahwa perang itu benar-benar perang yang sangat dahsyat, dan itu pertempuran yang pertama setelah Indonesia merdeka. Rakyat Indonesia yang berada di Surabaya itu melakukannya demi untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Nah, kiranya segitu dulu ya sahabat-sahabat terkasihku, kisah dari kenapa setiap tanggal 10 November kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Semoga tuturan ini dapat menambah lagi kamus dari pengetahuan yang sahabat-sahabat terkasihku punyai. Oke? Kita ketemu lagi di video yang berikutnya ya. Salam dalam kasih, salam sayang. Jangan lupa jaga sehat dan jangan lupa juga untuk selalu minum air putih ya, karena itu obat yang paling mujarab untuk segala macam keluhan di tubuh kita. Oke?